seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Infeksi sebagai faktor lain penyebab kematian ibu sering terjadi karena kebersihan yang buruk setelah persalinan yang tidak diwati. Personal hygiene merupakan salah satu faktor yang mendukung infeksi alat genitalia di masyarakat. Banyak ibu nifas yang tidak memperhatikan kebersihan di daerah muka perineumnya, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Memiliki pengetahuan yang kurang dalam personal hygiene, sehingga berdampak pada lama penyembuhan luka perineum maupun luka post operasi. Selain itu juga ibu nifas lebih memperhatikan bayinya daripada personal hygiene pada alat genitalia. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan infeksi pada luka. Tujuan personal hygiene, pemberian pendidikan personal hygiene bertujuan untuk tindakan personal hygiene bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan sebum yang menumpuk, keringat, sasar kulit mati dan bakteri, menghilangkan bau badan yang berlebihan dan memelihara integritas permukaan kulit. Menurut Wartonen tahun 2008, personal hygiene bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memiliki kebersihan diri seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, mencegah penyakit, meningkatkan percaya diri dan menciptakan keindahan. Isu di sini yang saya angkat yaitu kebersihan diri, upaya untuk menjaga kebersihan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti akan dipaparkan apa-apa saja jenis-jenis personal hygiene. Kebersihan masa nifas, mengurangi sumber infeksi, meningkatkan perasaan nyaman pada ibu. Kebersihan diri ibu perlu kita tetap ingatkan lagi pada pasien-pasien, apalagi kalau yang habis luka operasi maupun yang habis melahirkan, untuk memperhatikan pakaian, karena biasanya ibu-ibu nifas memiliki berbeda-beda pada saat volume untuk perdarahannya. Ada yang banyak, ada yang normal, sehingga pakaian ini menjadi hal yang perlu diperhatikan agar jangan sampai darah dari jalan lahir itu sudah memenuhi pakaian, sehingga bisa menyebabkan luka baik pada perineum maupun pada luka operasi. Mengganti pakaian baru setelah mandi, pakaian yang telah dicuci dan disetrika, terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat dan pakaian akan longgar. Kebersihan diri ibu dan rambut ini juga ada nilai penting, karena kalau pada saat melahirkan juga kalau ibunya rambutnya acak-acakan, tidak bersih, bisa menyebabkan juga keringatan yang berlebih, yang bisa menyebabkan lagi bukan hanya pada ibu tapi bisa menyebabkan infeksi pada bayi. Misalnya pada saat menyusui, rambutnya mungkin sudah kotor atau apa, menetes keringat. Nah, perlu juga kita ingatkan untuk kebersihan rambut. Cuci rambut dengan sampo conditioner yang cukup, menggunakan sisir yang lembut, hindari penggunaan pengering rambut. Slide. Kebersihan diri ibu ini yang juga sangat penting, yang tidak bisa luput untuk selalu diingatkan, yaitu kebersihan diri pada kulit. Cairan tubuh dikeluarkan lebih banyak, bisa jadi keringat, bisa jadi sel-sel kulit mati, bisa juga darah, merupakan cairan tubuh yang keluar dari kulit. Untuk menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan, mandi lebih sering dan teratur, minimal 2 kali sehari, dan jaga agar kulit tetap kering, apalagi ibu-ibu yang menyusui. Kebersihan diri alat kelamin, saya rasa ini sudah sangat jelas kalau pada ibu nifas, kenapa harus selalu kita ingatkan. Membersihkan setelah BAK atau BAB, arahnya dibersihkan dari depan ke belakang untuk menghindari adanya penularan infeksi dari anus ke area perineum. Membersihkan dengan air bersih, ganti pembalut minimal 2 kali sehari dan maksimal lebih bagus lagi kalau lebih sering. Kebersihan diri ibu pada payudara, tujuannya untuk melancarkan sirkulasi darah. Ini sudah ada kaitannya dengan perawatan payudara. Hanya saja di sini karena saya hanya mengangkat bagian personal hygiene, jadi saya menjelaskan tentang kebersihan payudara. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah, mencegah tersebarnya saluran susu, memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara secara teratur dimulai sedini mungkin, yaitu 1-2 hari setelah bayi dilahirkan, dilakukan 2 kali sehari. Ini sudah bisa kita berkolaborasi untuk perawatan payudara. Selain pada ibu, tentu saja ibu nifas juga perlu memperhatikan kebersihan bayi atau anak. Untuk memandikan tidak disarankan menggunakan bak mandi yang lebar karena sangat berbahaya. Sehingga kita kalau untuk di rumah sendiri rutin memandikan bayi pada pagi hari dengan menggunakan bak mandi plastik yang kecil. Itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Gunakan spons atau wastafel untuk memandikan. Kalau untuk di ruangan bersalin kita biasanya menggunakan handscoon untuk mencegah penularan terhadap, karena pada bayi
satu, sehingga kadang kita tidak tahu mungkin ibu ini yang satu ada HBsAg, jangan sampai membuat penularan nosokomial dari perawat ke bayi-bayi yang dirawat. Gunakan spons atau wastafel memandikan, letakkan bayi di atas meja beralaskan handuk lembut dalam ruangan hangat. Kalau ada info warna juga bisa di setel, cuman karena di sini kita tidak berkolaborasi dengan perinatologi, sehingga kita cukup menyediakan ini beralaskan handuk lembut dalam ruangan yang hangat. Yang pastinya biasanya kita mematikan AC agar bayi tidak terjadi suhu itu tidak stabil. Siapkan air hangat, sebarkan kain basah serta sabun bayi. Kebersihan diri anak untuk merawat kuku itu juga sangat penting karena biasa bayi-bayi suka mencakar-cakar muka. Jadi di sini saya masihkan juga kebersihan diri merawat kuku. Rapikan semua kukunya untuk mencegah bayi mencakar diri. Kuku bayi akan lembut dan mudah dipotong. Saat terbaik untuk merapikan kuku adalah ketika ia sedang tidur. Dan juga merawat paling besar untuk angka kali besar infeksi itu masih ada juga tapi sudah sangat rendah. Dan memang karena kita sudah rutin memandikan bayi pada pagi dan sore hari, cuma karena ini bagian dari personal hygiene jadi saya tetap memasukkannya. Biasanya SOP kalau ada bayi yang infeksi kali besar kita akan rawat pakai alkohol. Cuman karena kalau aturan terbaru membersihkan tidak perlu lagi pakai alkohol karena ternyata itu bisa menyakiti psikis bayi dan efek juga pada fisiko ini bayinya. Sehingga kan kecuali yang ada infeksi kali besar baru dilakukan perawatan pakai alkohol. Kalau bayi sudah sampai demam, kita sudah melakukan kolaborasi dengan dokter anak maupun perawat di perinatologi untuk